Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview Nanomachine ya kan, in chapter 230. Di sini seperti biasa kita masih melihat Chen siapa Chen ya, MC kita ini, ketua sekte demonic ini yang masih melakukan strategi dia. Kayaknya dia mau membantai abis-abisan mereka semua di sini nih guys. Tapi nggak semuanya ya, paling kan ya yang emang nyari gara-gara sama MC atau nyari gara-gara sama sekte demonik. Nah, kalau khususnya si Sigblade ini pastinya dibantai, bakalan dibantai sama MC karena dia ini udah menaruh bom hampir di seluruh penjuru kekaisaran. Untungnya MC menyadari dan ngambil semua bomnya, kalau nggak dihancurin tuh sama dia. Nah, berarti di sisi Sigblade ini emang jahat guys. Versi dia ini kayak mau hancurin semuanya buat ngedapetin suatu hal, bahaya banget ya. Kekaisaran aja mau dihancurin sama dia. Nah, di sini kita melihat gimana si Sigblade ini kan ketahuan ya rencana liciknya dia, dan dia ini buru-buru mau ngebunuh beberapa orang yang mau keluar, tapi ternyata malah dibantuin sama MC tulis sebelumnya. Nah, di sini juga dia juga berusaha mengirim suatu suara di pikiran orang ketua aliansi atau keluar berbagai sekte untuk ikut gabung sama dia melawan pemimpinnya demonik ya, sekte demonik. Nah, karena dia tahu di si MC-nya ini udah ada di ranah life death atau udah di ranah lebih tinggi dari mereka, yang pastinya mereka nggak akan mampu melawan MC. Makanya mereka butuh pasukan untuk melawan MC ya. Nah, maka di sini dia ngirimin sebuah telepati tuh, tapi ada beberapa orang yang benar-benar kayak setuju lah ya. Nah, sisanya ada yang nggak setuju. Nah, yang nggak setuju ini bukan nggak setuju sih. Kalau menurut gue ini telepati dari si siapa tuh, si Sigblade ya, anggota ketua Sigblade ini diputus sama si MC. Jadi si MC ini bikin strategi yang dimana salah satu dari aliansi ini yang datang di sini, salah satu sekte itu punya hubungan sama pemimpin sekte demonik. Nah, di sini menjadi teman, ibadah ngebuat dia jadi temennya. Nah, disangka sama yang lain pun si satu orang ini berkhianat sama si mereka dan ikutlah ibaratnya kayak ikut gabung sama sekte demonik atau ikut aliansi sama pemimpin aliansi. Padahal nggak gitu guys, ceritanya nggak gitu ya. Si pemimpinnya aja sampai kaget ya kan, kok bisa-bisanya gitu pada ikut maksudnya pada ganggu gitu, dia juga heran. Nah, ini mungkin strategi biar si sekte demonik dan anggota muridnya terpecah nih, nggak akan sepercaya di awal ya. Memang strategi dari Sigblade ini pengen banget mereka gabung kekuatan yang berarti mereka ini kemenangannya untuk melawan FC itu bisa sekitar 80%, 70%. Padahal ketika salah satu nggak berpihak, ya udah si bakal menang. Nah, kenapa bukannya MC kita bisa ngalahin beberapa orang, ratusan orang ya. Selama MC itu masih manusia, dia pasti akan ada waktu dimana kehabisan kekuatannya guys ya. Meskipun sejago-jagonya dia, selama dia manusia kan nggak bisa ngisi ulang kekuatan dia, kecuali dia bisa ngisi ulang. Nah, manusia itu kan ada kayak kelelahan, ada kayak kehabisan kekuatan. Nah, di sini kemudian dibikin lelah dulu nih sama si Sigblade. Awalnya gitu, dia pengen ngambil seluruh pasukannya dan bikin si MC ini kelelahan dan disuruh kerocok-kerocoknya deh, kayak anak buahnya tuh ngadepin MC ya kan dia bilang di sebelumnya tuh sekitar 80% ini anggota dia juga seluruhnya juga bakalan mati gitu, terbunuh ya, terbantai. Nah, kalau menurut gua rencana dia tuh bikin si MC ini kelelahan ya. Pas kelelahan barulah para tetua aliansi itu juga pada maju buat membunuh si pemimpin sekte demonik. Meskipun masih ada anak buah yang lain, tapi kan ini semua nggak dibawa ya. Nah, jadi sebelum ke arah situ pun sudah digagalkan sama si MC ini. MC udah ngebaca gerak-gerik mereka. Mungkin dia juga udah tahu tuh, udah kayak ngebaca pikiran mereka ya kan, udah ngebaca telepati mereka, rencana mereka, makanya langsung sama dia diputus, langsung sama dia digagalkan lah ya.
pintar juga sih MC, nggak terlalu sombong sama kekuatannya ya. Maksudnya dia juga bukan hanya mengandalkan kekuatannya, tapi pikirannya dia juga ya cerdas juga, ada berkat nano sih sebenarnya menurut gua. Nah, di sini para tetua 3 orang ini kayaknya kalau dia tahu Lana Life Death itu dari si mata-mata yang ada di aliansi Murim ya. Karena sebelumnya dia kan pede banget tuh, disangka kalau ketua pemimpinnya itu kayak apa namanya, kayak bukan apa-apa gitu ya, karena kan nggak muncul di tempat terus. Ternyata muncul juga, dia nyamar. Tadi dia pakai topeng gitu sih, kalau boleh dia nyamar ya, jadi salah satu anggota-anggota di situ, orang-orang di situ yang sebenarnya sedang memantau lah untuk melihat keadaan ya. Tapi ini bagus sih, ini dikumpulin di satu kayak lapangan gitu dan ditutupi. Nah, jadi yang seharusnya MC ini ngejar-ngejar si Sigblat ini ke markasnya, nyari-nyari markasnya. Nah, di sini karena semua udah hampir ngumpul, ini para tetuanya guys, para tetua, para orang-orang penting dari Sigblat juga ya. Jadi yang tersisa di markas palingan kayak orang-orang sisa tetua yang lainnya, tapi nggak seberapa banyak ya. Maksud jadi kan nanti kedepannya si MC pas ribut sama ketua Sigblat itu nggak terlalu ada halangan, karena sebagian anak buahnya kepercayaannya tetuanya itu sama si MC ini sudah dibantai menurutku gitu. Dan dia juga, MC juga pengen ngambil informasi kali ya tentang kekuatan dari pemimpinnya dia, seperti apa, dari mana rananya, udah di mana. Karena dari teman-teman kita juga sebelumnya ya, dari teman-teman kita tuh katanya si siapa tuh, si ketua Sigblat ini kekuatannya itu udah bukan di atas MC, tapi masih ada di atas dikit ya, karena MC nanti bakal kalah guys, berarti di atas MC kan, di atas MC kita, dan MC kita juga bakal kalah, entah itu antara babak belur atau kalah, pastinya terpojok, yang dimana dia nanti entah itu dapat bantuan dari Nano buat upgrade dirinya, atau dia diselamatin atau kabur dulu ya, antara dua itu sih kalau menurut gua. Jadi mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, dan desain lainnya, hingga mendapatkan atau menghasilkan uang, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya, atau bisa juga kalian DM IG gua ya, atau di kolom komentar kita bisa saling diskusi. Kalian yang mau request, mau tanya-tanya ya silakan, nanti gue jawab semuanya. Yang penting di sini gue pengen cari kalian yang bisa menghasilkan uang di mana aja, kapan aja. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.